Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Hukum A akan menampilkan sidang tindak pidana pornografi mata kuliah Praktek Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Sekian dan terima kasih. Ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegak mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Disitulah awal mula pelapor HA bertemu dengan RM yang merupakan pengusaha sukses di bidang industri periklanan. Karena buntut dari kasus tersebut, kepercayaan publik kepada HA berkurang, sehingga HA pun menuju ke Polrestabes Makassar untuk melaporkan bahwa video syurnya telah viral di berbagai media sosial. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Makassar. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang seperti HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via handphone. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera pemuda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Petugas sidang hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih. Tunjukkan kartu advokat berita acara sumpah dan surat kuasanya. Terdakwa dan penuntut umum silakan maju ke depan. Panitera tolong korup kalendernya. Baik saudara terdakwa, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kami ingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan dengan baik apa yang didengarkan karena ini menyangkut kepentingan pribadi terdakwa. Mengerti? Mengerti. Penuntut umum silakan bacakan dakwaannya. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 322 Makassar 5/2023. Identitas terdakwa nama lengkap Rifani Martin alias RM terlampir dalam berkas perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan Rifani Martin alias RM pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada koloni yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kawasan kompleks Barabaraya Blok A1 nomor 14 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah melakukan atau turut serta melawan hukum dengan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperluas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu Rifani Martin alias RM. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Terhadap dakwaan itu, saudara terdakwa berhak mengajukan keberatan. Apakah saudara ingin mengajukan keberatan? Ya, yang mulia. Saya sarankan satunya kekerasan hukum saya. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan keberatan? Iya, ya. Nota keberatannya sudah siap? Sudah siap, ya. Kalau begitu, berikan salinannya kepada kami majelis hakim dan penuntut umum. Ya.
Silakan. Nota keberatan majelis hakim yang mulia saudara penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sidang yang berbahagia. Dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang terdakwa selaku klien kami bernama Rifani RM alias Martin. Terlebih dalam berkas perkara yang dapat dibacakan. Fiat Justisia Ahmad Koilum, hukum wajib ditegakkan mengulangi akan beruntung. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP yang menjadi landasan yuridis penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan jelas isi dari surat dakwaan kami dan kemungkinan penasihat hukum dari terdakwa tidak membaca dengan jelas isi dari surat dakwaan kami. Penasihat hukum apakah tetap pada nota keberatannya? Kami tetap pada nota keberatan kami. Baik, karena penasihat hukum tetap pada nota keberatannya dan tidak adanya tanggapan dari penuntut umum, maka kami majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan keputusan setelah, sehingga sidang perlu ditunda 7 hari ke depan. Bagaimana panitera, ada agenda sidang 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum 7 hari ke depan bisa, terdakwa dan penuntut umum silahkan ke depan. Jadi saudara penasihat hukum, untuk jawaban dari permohonannya akan kami sampaikan pada sidang selanjutnya. Bahwa surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap apabila menguraikan secara cermat yang dilakukan oleh terdakwa, jelas dalam penyusunan jenis dakwaan apakah tunggal, alternatif, subsidiaritas, kumulasi maupun kombinasi serta tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Menimbang bahwa mengenai penguraian waktu dan tempat kejadian tindak pidana tidak dipersyaratkan untuk disebut secara tunggal dan pasti. Hal ini telah diinsafi oleh pembuat undang-undang. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa sebenarnya. Silahkan dulu. Selanjutnya penyumpahan ahli Dr. Menteri dan maju satu langkah ke depan dipersilakan Om. Silakan dibantu. Baik. Bukan dan memberi hak-hak kepada korban, bukan hanya soal psikologis tetapi materi juga yang mulia. Sebagai supir pribadi RM, betul ya? Betul sekali yang mulia. Sebenarnya pekerjaan utama saya sebagai supir tidak yang mulia itu adalah pekerjaan itu di luar tupoksi saya sebagai supir pribadi RM dan tidak berkaitan satu sama lain. Jadi, apa tupoksi saudara sebagai supir pribadi RM? Terdakwa ada yang ingin ditambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Laude, saya sudah kamu beri akses barang milik pribadi saya, tapi kamu malah mengingat saya. Yang mulia, Laude telah mencuri file saya dan menyebarkannya. Saudara terdakwa tenang. Mohon untuk tetap tenang. Jadi kami tanya kepada saudara terdakwa, apakah yang disampaikan oleh saksi ini dianggap benar semua, benar sebagian atau salah semua? Sebagian benar yang mulia, tapi kalau untuk video yang dibenarkan oleh kepada Akbar, saya yakini video itu milik saya. Yang mulia. Oh iya, jadi sebagian benar ya. Oleh karena keterangan saksi dari Laude dan telah kami periksa, kami persilakan kembali ke tempat yang telah kami siapkan. Dan selanjutnya pemeriksaan ahli Dr. Ervina Dabayanti Eskom MCS. Penuntut umum silakan hadirkan ke dalam kursi pemeriksaan. Saudara ahli bisa jelaskan bagaimana penerapan alat bukti teknologi informasi dalam kasus pidana? Jadi proses penerapan dalam sidang perkara pidana yang alat bukti teknologi informasi ini tidak lepas dari dasar pembuktian itu sendiri sesuai dalam. Silakan dulu. Baik para saksi, karena identitasnya telah disebutkan dalam berkas perkara, jadi kami majelis hakim tinggal mencocokkan saja ya. Saksi atas nama Akbar Ifai, silakan sebutkan identitasnya. Yang tersebut kepada orang lain? Sedangkan rekannya saya yang menjadi direktur dan istri saya tidak berniat untuk mengeluarkannya. Tadi terdakwa mengatakan jika video tersebut telah saksi sah dan generasi muda. Memperhatikan pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mengadili, silakan berdiri. 1. Menyatakan terdakwa Rifani Martin bin Semil Martin alias yang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak,
perbuatan menjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rivaldi Martin Kim Suminu Martin alias Seren dengan pidana selama penjara 3 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa terlampir dalam berkas perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 1. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara senilai Rp10.000. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 September 2023 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Syahrul Sabirin Yasaimah selaku Hakim Ketua, Emilia Putri Yasaimah dan Andi Triwanawar Yasaimah masing-masing sebagai hakim anggota. Diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, serta di hadapan dari Putri Yasaimah, Sakina Mawanda Yasaimah dan Tiara Yasaimah sebagai jaksa penuntut umum dengan dibantu oleh Jasmi Wahda Yasaimah sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Terhadap putusan ini, saudara berhak menerima, menolak atau berpikir-pikir terlebih dahulu. Apabila saudara menerima, saudara berhak untuk mengajukan gerasi ke Presiden Republik Indonesia. Namun apabila saudara menolak, maka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Makassar. Bagaimana, saudara terdakwa? Saya ingin mengajukan banding. Baik, dari